Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Perjalanan Persib Bandung di Asia Champions League 2 terhenti di pertandingan terakhir setelah dikalahkan oleh Xizhiang dan nyaris saja dibantai dengan skor 4-3. Meskipun Persib Bandung menang melawan Xizhiang, tetapi peluang Persib Bandung dipastikan tidak ada karena Lion City di pertandingan terakhir menentukan nasibnya dengan membantai Taiport FC dengan skor 5-2. Dan ini jelas membuat Persib Bandung berada di juru kunci klasemen akhir dengan poin 5. Oke, sebelum melanjutkan, gue ingatkan kepada kalian, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi seputar sepak bola di Indonesia maupun di dunia. Oke, sebelum gue membahas match antara Persib Bandung melawan Xizhiang, gue akan uraikan dulu ya rangkaian peristiwa Persib Bandung di pertandingan Asia Champions League 2. Persib Bandung sebagai juara Liga 1 musim 2023-2024 mempunyai peluang untuk maju ke Piala Champions Asia 2. Ya, dengan modal seperti itu, Persib Bandung dengan minimnya pengalaman ya bertanding di turnamen di kelas Asia, ini membuat Boyan Hodak pesimis. Di awal-awal Boyan Hodak sempat mengatakan bahwa skuad asuhannya ini tidak punya pengalaman sama sekali. Dan menurut gue perkataan seperti itu sama sekali sama halnya gitu ya dengan Boyan Hodak itu gak percaya sama pemainnya. Nah, dalam perjalanannya Persib Bandung tentunya menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan gitu ya. Salah satunya yang dikeluhkan oleh Boyan Hodak yaitu jadwal liga yang sangat padat. Dan memang harusnya Boyan Hodak sudah bisa mengetahui bahwa ya ketika Persib Bandung bermain di turnamen di tingkat Asia, otomatis secara jadwal itu akan bertambah. Nah, setelah adanya penyesuaian jadwal dari PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB ya, yang sudah dirilis di awal musim, Boyan Hodak itu langsung was-was gitu ya, dan melihat jadwal rentetan waktu yang sangat begitu berdekatan, ya itulah mungkin yang membuat Boyan Hodak ini tidak terlalu pede gitu ya dalam bertanding di Asia Champions League 2. Nah lalu jika melihat perkataan Boyan Hodak tidak terlalu pede gitu ya bertanding di Asia Champions League 2 dan kita lihat faktanya kekuatan-kekuatan tim yang ada di Asia Champions League 2 khususnya yang segrup dengan Persib Bandung, Lion City, Taiport FC dan Xizhiang. Menurut gua semuanya itu tidak ada yang terlalu istimewa. Ya, artinya semua itu kekuatannya sama gitu. Dan justru Persib Bandung punya nilai lebih karena Persib Bandung punya kedalaman skuad yang menurut gua sangat begitu bisa kompetitif. Ya kan? Meskipun dalam perjalanannya pun tidak terlalu mulus gitu ya. Banyak sekali pemain yang cedera karena jadwal liga yang padat, pemain-pemain tidak bisa dalam suatu match tidak bisa menurunkan pemain inti. Ya, tetapi menurut gua semua itu adalah bagian dari perjalanan atau dari proses. Di pertandingan di 3 pertandingan awal Persib Bandung itu babak belur gitu ya dengan kurangnya begitu apik performanya sehingga ya di 3 laga awal Persib Bandung kehilangan poin dari 3 pertandingan berturut-turut. Persib Bandung itu bisa perform itu di pertandingan keempat ya ketika menahan imbang Lion City di Stadion Sijalak Harupat. Nah, momentum imbangnya tersebut itu dijadikan kekuatan oleh Boyan Hodak dan Persib Bandung untuk membangun kekuatan agar supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, lalu sempat mendapatkan angin segar ya ketika menang comeback atas Lion City Sailors di Stadion Lion City Sailors di Singapura. Sempat tuh Persib Bandung mendapatkan kepercayaan diri. Ya, barulah Persib Bandung ya harus menentukan nasibnya di 2 pertandingan terakhir melawan Taiport FC dan melawan Xizhiang. Melawan Taiport FC di kandang Taiport FC, Persib Bandung sebetulnya punya peluang untuk menang. Ya, tapi sayang sekali permainan Persib tidak konsisten. Pada akhirnya Persib Bandung nyaris kalah dan untung saja David Da Silva pada saat itu bisa menyamakan kedudukan. Dan Persib Bandung kembali mendapatkan 1 poin dan bertambah dengan menjadi 5 poin. Nah, di pertandingan terakhir ini, Persib Bandung punya peluang yang sangat besar tentunya. Sangat terbuka lebar. Tetapi Persib Bandung harus menunggu pertandingan lain antara Lion City melawan Taiport FC. Dan ternyata ya kita semuanya menginginkan bahwa Lion City ini ya kalah gitu ya. Kalau gak kalah ya seri. Dan Persib Bandung menang.
Nah, tetapi fakta yang sebenarnya yang terjadi, Lion City justru malah membalikan keadaan dan menjadi juara grup saat ini dengan menang melawan T-Port FC dengan skor 5-2. Dan Persib Bandung yang kita jagokan, yang kita andalkan sebagai perwakilan Indonesia untuk menambah ranking Liga 1 Indonesia di tingkat Asia Tenggara, tingkat Asia, malah main bobrok di pertandingan terakhir melawan Xizhiang. Ya, kembali tadi gua katakan bahwa penampilan Persib ini gak konsisten ya di Asia Champions League 2. Berbeda jauh dengan performa mereka di Liga 1 yang tidak terkalahkan sampai dengan pekan ke-11. Nah, tetapi nampaknya ya memang apapun itu, kalau dalam sepak bola itu ya berdasarkan firasat pelatih. Awalnya Boyan Hudak sudah mempunyai hal yang memang kurang begitu meyakinkan, ya pada akhirnya berimbas kepada performa Persib pun yang kurang meyakinkan. Nah, di babak pertama melawan Xizhiang, penampilan Persib ini ancur-ancuran dan layak kalah sekali gitu ya. Kalau melihat penampilan seperti itu, banyak sekali blunder-blunder yang gak perlu kalau menurut gua. Bahkan 3 gol di babak pertama itu lahir dari kesalahan sendiri ya. Gustavo Pranka yang dalam catatan gua itu banyak sekali melakukan kesalahan. Rahmat Irianto pun penampilannya tidak maksimal. Nick Kuipers ya, di babak pertama itu justru Nick Kuipers itu kehilangan keseimbangan. Beda performanya seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, hampir gak ada pemain yang mempunyai daya juang yang maksimal ya. Edo pun itu banyak kehilangan bola di babak pertama. Nah, sempat Beckham Putra mencetak gol dan merubah keadaan menjadi 2-1. Ada harapan muncul, ada semangat baru, ada daya juang baru. Tapi kembali dipatahkan di gol ketiga yang lahir dari kesalahan. Dan justru ya, dalam sepak bola jika terlalu melakukan kesalahan 1, 2, 3 dan itu semua menjadi gol, wah itu mental itu sudah gak bisa terkontrol, sudah down, sudah turun gitu. Nah, di babak kedua barulah Boyan Hudak melihat bahwa permainan Persib ini gak sesuai dengan skemanya. Merson 5 ditarik keluar, ya, dimasukkan David da Silva. Banyak sekali rotasi-rotasi yang terjadi. Tapi menurut gua semua itu hanya berdampak ya 65% terhadap performa Persib Bandung. Karena Persib ini terlalu jauh. Ya, ditambah lagi beban menang yang sangat berat di pundak Persib Bandung itu membuat pemain nampaknya gak konsentrasi gitu ya dalam menghadapi pertandingan ini. Nah, dan menurut gua performa David da Silva ini yang selalu menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan Persib Bandung sebelumnya. Ya, pertandingan melawan Lion City David da Silva menjadi penentu kemenangan. Melawan T-Port FC David da Silva menjadi penyelamat Persib Bandung tidak kalah. Ya, melawan Xizhiang David da Silva kembali mencetak gol dan membuka harapan sebetulnya untuk Persib Bandung dalam melakukan comeback seperti yang terjadi pada Lion City. Nah, tetapi semua itu tidak cukup ya. Dalam artian waktunya terlalu mepet karena Persib di babak menjelang menit 80 Persib tertinggal dengan skor 4-1. Menurut gue itu sesuatu hal yang sangat berat gitu. Bukan nggak mustahil tapi berat. Untuk menyamakan kedudukan pun itu ibarat apa ya? Ibarat kita dikejar tsunami dan kita harus mendaki atau naik ke atas pohon dan pohon itu tinggi sekali gitu. Itu kan yang ada malah kita malah kita terkena tsunami duluan daripada kita mencapai puncak suatu pohon tersebut. Nah, ini pun yang terjadi pada Persib Bandung. Persib Bandung dikejar-kejar harus menang, ya. Ditambah lagi pemainnya banyak melakukan kesalahan, ataupun Persib Bandung tidak lolos pun ya minimal harus menang lah melawan Xizhiang gitu untuk menentukan sikap kita dan menunjukkan kualitas Liga 1 kita pada mereka gitu. Dan yang gua sayangkan di Asia Champions League 2 ini gak ada VAR. Ya, padahal di ajang turnamen sekelas ini harusnya VAR ini menjadi prioritas oleh panitia penyelenggara gitu. Tapi kenapa gak ada? Nah, ini disayangkan. Ya, Liga 1 pun di Indonesia itu sudah mempunyai VAR dan punya wasit yang sudah kompeten dalam menggunakannya. Masa di Asia Champions League 2 gak ada VAR? Nah, ini harus diperbaiki menurut gua. Harus mengikuti zaman apapun situasinya gitu. Ya, yang sampai kehadiran tidak adanya VAR ini membuat sebuah permainan ini agak sedikit gak enak dilihat gitu ya. Gol pertama, gol kedua seharusnya itu bisa direview oleh VAR. Ya, di sana ada pelanggaran, di sana ada offside menurut gua. Di sana pun ada sesuatu hal yang harusnya gitu
menggagalkan gol-gol dari si Ziyang ke gawang Persib Bandung ya, tetapi gak dapat ya sudah ya, kita hanya bisa pasrah menyaksikan keadaan yang sangat sumrawut di tengah lapangan dan kita pun gak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya Persib Bandung kalah nyaris saja tidak terbantai ya dengan skor 4-3, meskipun skor kebobolannya sangat besar ya, tapi ya kita hanya punya gap 1 poin ya. Dan untung saja gitu Persib bisa mencetak 3 gol. Nah, kesimpulannya adalah ya, liga kita itu harus punya target. Khusus untuk tim-tim yang juara di Liga 1 itu harus punya target di kancah Asia. Jangan sampai ya seadanya aja, semengalirnya aja gitu. Gak bisa seperti itu. Kalau seperti itu ya resikonya kita ya ngabisin waktu aja gitu ya untuk bermain di Asia Champions League, tapi hasilnya tidak maksimal. Dan PSSI pun harus memberi target menurut gua kepada PT LIB bahwasanya di musim yang akan datang ya minimal kita lolos 16 besar atau 18 besar dulu gitu. Belum nanti ya harapannya ya juara juga. Ya, agar liga kita, perwakilan liga kita yang juara nanti itu bisa masuk ke Asia Champions 2 elit ya. Tidak di kasta keduanya tapi di kasta pertamanya. Nah, hikmahnya dari perjalanan ini ya Persib Bandung ini harus menjadi pengalaman yang sangat berharga. Jikalau memang Persib Bandung kembali menjadi juara Liga Indonesia dan mewakili ajang tersebut, maka targetnya menurut gua ya kalau tidak 16 besar ya 8 besar. Dan harus punya komitmen yang sangat pasti, tujuan yang sangat pasti untuk bereksistensi di kompetisi tingkat Asia. Karena kapan lagi? Timnas kita sudah bagus, sekarang tinggal liganya nih yang harus kita benahi. Wasit-wasit di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir pun sudah menurut gua sudah sangat bagus lah ya, gak ada match fixing lagi, lalu juga semua ofisial dan pelatih itu profesional dalam melaksanakan tugas. Nah, tinggal perbaikan kualitas. Salah satu untuk memperbaiki kualitas yaitu bisa bereksistensi di turnamen tingkat Asia. Ya. Nah, ini harus menjadi target dan visi yang ke depan yang sangat terencana gitu. Programnya harus disiapkan, lalu juga klub-klub yang menjadi juara pun harus punya komitmen, ya, harus punya cita-cita yang tinggi untuk mengangkat moral Liga 1 Indonesia yang di Asia Tenggara pun kita kalah dari Filipina, apalagi di tingkat Asia. Nah, ini yang menjadi catatan khusus, dan jika memang ada sebelum gua mengakhiri video ini, menurut gua ada beberapa pemain Persib yang harus dievaluasi oleh Ben Hodak. Di antaranya adalah Melson Lima dan Gustavo Pranka. Kedua pemain ini menurut gua harus dievaluasi secara komprehensif. Apalagi yang paling mencolok adalah Melson Lima. Nyaris gak punya kontribusi pemain itu. Ya, passing pun jelek. Lalu pun stamina fisiknya mudah roboh. Wenodak harus jeli melihat situasi ini. Kalau gua pelatihnya ya udah gitu, gua coret aja pemain kayak gitu. Ya, Melson Lima ini nggak layak ada di Persib. Persib ini ibaratnya sedang balap lari ya. Ketika ada komponen yang memang gagal, maka itu akan menghambat power ya, menghambat kekuatan. Dan jelas ini harus dievaluasi oleh manajemen Persib terkait pemain-pemain yang menurut gua kurang berkontribusi seperti Melson Lima. Ya kan? Karena kan kita inginnya kan perbaikan kualitas, tetapi kalau misalnya pemainnya gak berkualitas ya ngapain juga gitu. Ya, kita malah menghabiskan anggaran untuk membeli pemain tersebut ya padahal gak berkontribusi sama sekali. Dan menurut gue Melson Lima itu udah ya kemampuan itu sudah sampai sana. Ya bermain di Persib dengan sangat begitu gemilang ya, bisa dikatakan seperti itu. Itu udah kemampuan terbaiknya, gak ada lagi gitu. Nah, makanya sebelum nanti kita semakin hancur ya, semakin bobrok di turnamen tingkat Asia, nah, sekarang kita harus perbaiki, dan kita sebagai supporter siap mendukung apapun langkah strategis yang diambil oleh PT Liga Indonesia Baru ataupun PSSI dalam memajukan sepak bola di Indonesia. Itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gue JP Story. Salam sepak bola.